Pertama-tama, apa sih itu tekanan darah? Jadi, tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dan denyut nadi merupakan hal yang sangat penting dalam bidang kesehatan pada umumnya dan khususnya di bidang kedokteran karena tekanan darah maupun denyut nadi merupakan faktor yang dapat dipakai sebagai indikator untuk menilai sistem kardiovaskuler seseorang. Tekanan ini harus seimbang, yaitu cukup untuk menghasilkan daya dorong terhadap darah dan tidak boleh terlalu berlebihan atau kita sebut dengan tinggi karena dapat menimbulkan beban kerja tambahan bagi jantung. Pembuluh darah yang menuju atau keluar jantung. Itu ada 5. Yang pertama yaitu vena cava, yang berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan bermuara pada serambi kanan. Yang kedua yaitu arteri pulmonalis, yang berfungsi mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru, dan darahnya itu banyak mengandung karbon dioksida. Yang ketiga yaitu vena pulmonalis, yang berfungsi mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri, dan darahnya itu banyak mengandung oksigen. Yang keempat yaitu aorta, yang mengalirkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu arteri koronaria, yaitu pembuluh darah dari bilik menuju ke jantung. Baiklah, selanjutnya yaitu peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostatis yang ada di dalam tubuh. Secara umum, faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah yaitu ada curah jantung dan tahanan perifer. Terus juga ada hormon, umur, jenis kelamin, keturunan, ras, dan juga kebiasaan buruk. Contoh dari kebiasaan buruk yaitu merokok, mengkonsumsi alkohol berlebih, dan juga garam berlebih, serta faktor baik dari lingkungan maupun sosial. Saat tenaga medis mengukur tekanan darah, di alat pengukur tekanan darah akan muncul 2 jenis angka yaitu sistolik dan diastolik. Untuk sistolik itu adalah angka yang di atas dan diastolik itu di bawah. Sistolik menunjukkan tekanan ketika jantung Anda memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu saat bilik jantung mengempis. Sementara diastolik itu menunjukkan tekanan ketika jantung Anda dalam keadaan istirahat, yaitu saat terjadi pengisian darah ke jantung, yaitu saat bilik jantung mengembang di antara ketukan atau detak. Pada orang dewasa yang sehat, nilai tekanan darah normal berada di kisaran 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Berbeda dengan orang dewasa muda, nilai tekanan darah normal pada lansia berada di rentan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu 130/80 mmHg hingga 140/90 mmHg. Tensimeter atau sphygmomanometer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tensimeter air raksa atau merkuri, tensimeter Pegas atau aneroid, dan tensimeter digital atau automatic. Tensimeter Pegas atau aneroid adalah tensimeter yang menggunakan putaran berangka atau jarum. Tensimeter ini lebih aman karena tidak menggunakan air raksa. Sama halnya dengan air raksa, tensimeter ini memerlukan stetoskop dalam penggunaannya. Pertama, akan dilakukan pengembangan pada manset atau cuff sambil mendengarkan pulsasi menggunakan stetoskop. Hingga suara pulsasi tidak terdengar lagi, kemudian udara dikeluarkan dengan kecepatan rendah, yakni 3 mmHg per second. Saat pulsasi pertama terdengar kembali, merupakan tekanan tertinggi dari kontraksi jantung, yaitu sistole, dan dicatat seperti 120/xx. Kemudian pulsasi akan terus terdengar. Lalu kemudian saat pulsasi sudah tidak terdengar lagi, ini merupakan tekanan rendah jantung, yaitu diastole, dan dicatat seperti xx/80. Ada beberapa tahapan untuk mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter digital.
Yang pertama yaitu masukkan plug udara ke jek udara. Lalu gunakan manset pada lengan atas, bagian bawah manset 1-2 cm di atas siku. Kemudian kencangkan manset. Lalu pada saat melakukan pengukuran, duduk dengan tenang dan tegak dan pastikan kaki menapak di lantai. Pastikan ketinggian manset sama dengan jantung. Dan tekan tombol start, kemudian jangan bergerak dan berbicara selama pengukuran. Dan yang terakhir, catat hasilnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.